Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, jika disebut kematian, jika disebut alam kubur, yang ada di pikiran kita adalah kengerian. Kengerian ini luar biasa. Ada satu riwayat dari Kumail bin Yazid. Kumail bercerita, suatu ketika aku berjalan bersama Sayyidina Ali. Di dalam perjalanan kami melewati area perkuburan. Tiba-tiba Sayyidina Ali singgah di area perkuburan itu. Lalu dia berkata, "Wahai penghuni tempat yang menyeramkan, wahai penghuni tempat yang penuh dengan bala, aku kabarkan kepada kalian bahwa harta-harta kalian telah dibagi-bagikan. Anak-anak kalian telah menjadi yatim, dan istri kalian telah dinikahi oleh orang lain. Nah, kini maukah kalian memberitahu kepada kami tentang kabar yang kalian miliki?" Kemudian Sayyidina Ali menoleh pada Kumail dan berkata, "Wahai Kumail, seandainya Allah mengizinkan mereka menjawab pertanyaanku, maka mereka akan mengatakan sebaik-baik bekal yang terbaik adalah takwa." Allah juga menyebutkan bahwa takwa ini adalah bekalan yang terbaik. Surah Al-Baqarah ayat 197. "Wa tazawwadu, berbekallah. Fa inna khaira zadi taqwa." Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Di dalam surah At-Takhabun ayat 16 Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Ini kalau udah Allah berkata seperti itu, udah dikatakan ini bekal yang terbaik, udah disuruh maksimal, itu berarti ini amalan nggak main-main nih. Nah, perintah bertakwa ini bukan saja diperintahkan kepada kita umat Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu dari sejak Nabi Adam, semuanya diperintahkan bertakwa. Surah An-Nisa ayat 131. "Walaqad wasaynal ladzina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu dan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu itu umat-umat nabi-nabi terdahulu. Dan kepada kamu, kita ini umat Nabi Muhammad, agar bertakwa kepada Allah. Nabi-nabi terdahulu memerintahkan umatnya agar bertakwa. Seluruh nabi memerintahkan umatnya agar bertakwa. Surah Asy-Syu'ara ayat 106, 124, 142, 161, 177. Wa isqala lam akhuhum Nuhun ala tattaqun. Kepada kaumnya Nuh berkata, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" Wa isqala lam akhuhum Hudun ala tattaqun. Kepada kaumnya Hud berkata, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" Wa isqala lam akhuhum Salihun ala tattaqun. Kepada kaumnya Saleh berkata, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" Wa isqala lam akhuhum Lutun ala tattaqun.
Kepada kaumnya Lut berkata, mengapa kamu tidak bertakwa? Wa qala lam akhuhum Su'aibun alat tattaqun. Kepada kaumnya Su'aib berkata, mengapa kamu tidak bertakwa? Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Ya. Nah, takwa ini adalah tiket untuk kita bisa masuk surga. Ya. Orang mau masuk bioskop harus pakai tiket. Tak ada tiket, tak bisa masuk. Nah, tiketnya surga itu adalah takwa. Surah Maryam ayat 63. Tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan aku wariskan kepada hamba-hambaku yang bertakwa. Dan Allah berjanji akan menolong orang yang bertakwa. Surah Al-Jasiyah ayat 19. Ya. Wallahu waliyul muttaqin. Ya. Dan Allah akan menolong orang-orang yang bertakwa. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya, surah At-Taubah ayat 7. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi inilah bukti bahwa takwa itu adalah bekalan yang terbaik. Ya. Nah, apa itu takwa? Takwa ini sudah saya jelaskan dalam episode yang lalu. Ya. Takwa ini bahasa Arab, berasal dari kata waqo, yaqi, wiqoyah. Artinya apa? Memelihara. Apa yang dipelihara? Yang dipelihara adalah hubungan terhadap Allah dan hubungan terhadap sesama manusia. Rasulullah menunjuk ada seorang ahli surga. Ya. Itu ahli surga. Abdullah bin Amr bin As langsung membuntuti orang tersebut untuk menyelidiki apa amalannya. Ternyata amalan sehari-hari cuma sholat 5 waktu saja. Tidak ada ibadah lain. Tak ada sholat sunat itu tidak ada. Cuma sholat 5 waktu saja. Hanya saja sebelum tidur dia katakan, aku selalu berdoa, ya Allah, jika ada ucapanku, perbuatanku menyakiti orang lain, ampunilah ya Allah, dan ampuni dosa orang lain, perbuatan orang lain yang menyakiti aku. Jadi orang ini ibadahnya sedikit, tapi terhadap Allah hubungannya bagus, terhadap sesama manusia bagus. Nah, dibandingkan dengan riwayat yang lain, seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang perempuan, pada siang hari dia berpuasa, pada malam hari dipenuhi dengan ibadah sunnah, tapi lidahnya suka menyakiti perasaan orang lain. Rasulullah bersabda, perempuan itu di dalam neraka. Jadi bertakwa itu adalah orang yang membaguskan hubungannya terhadap Allah dan membaguskan hubungannya terhadap sesama manusia. Dan Allah hanya menerima ibadahnya orang yang bertakwa. Surah Al-Maidah ayat 27. Innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima ibadahnya orang yang bertakwa. Jadi takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Baik perintah dan larangan yang bersifat hablum minallah maupun perintah dan larangan yang bersifat hablum minannas terhadap sesama manusia. Jadi jangan kita anggap enteng hubungan terhadap sesama manusia ini. Apalagi sampai memutuskan tali silaturahmi. Apa kata Rasulullah? Tidak mencium bau surga, kata Nabi. Tidak mencium bau surga, padahal surga itu tercium sejauh 500 tahun perjalanan. Orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kemudian Nabi bersabda, orang yang memutuskan tali silaturahmi dijauhkan dari surga sejauh 3 parit. 1 parit sejarak bumi dan langit. Kemudian Nabi bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi, sekalipun dia mati di dalam Ka'bah. Orang mati di dalam Masjid Husnul Khatimah, ya. Masuk surga, apalagi mati di dalam Ka'bah. Ya. Tapi jangankan dia mati dalam masjid, dia mati dalam Ka'bah sekalipun, kalau dia membawa dosa memutuskan tali silaturahmi, dia takkan masuk surga. Apalagi dia memutuskan tali silaturahmi pada kedua orang tua. Kata Rasulullah, barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi pada kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, maka Allah akan siksa dia sebelum dia mati. Ya. Jadi terhadap sesama manusia ini kita jaga akhlak lah.
Ya, jangan mudah kita misalnya menghina, mencela, memfitnah, ya, atau melakukan sesuatu yang dapat menyakiti perasaan orang lain, ya. Itu kita perlu jaga. Jadi biarpun ibadah kita sedikit, tapi hubungan terhadap sesama manusia bagus, maka orang ini tergolong orang yang bertakwa, ya. Nah, keutamaan takwa udah saya sebutkan tadi, ya. Sampai disebut oleh Allah ini sebagai ini bekalan terbaik. Ini bekalan terbaik, ya. Nah, jadi mudah-mudahan ya Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, ya, sehingga kita dapat di akhirat nanti Allah wariskan surga kepada kita sebagaimana janjinya di dalam surah Maryam ayat 63. Makin banyak ibadahnya, makin tinggi tingkat derajat ketakwaannya. Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa di antara kami yang paling bertakwa. Paling bertakwa, ya. Makin banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan baik dalam hubungan terhadap Allah maupun hubungan terhadap sesama manusia, makin tinggi derajat ketakwaan. Tapi biarpun dia banyak ibadah macam mana pun, kalau dia berhubungan terhadap sesama manusia rusak, maka dia tidak tergolong orang yang bertakwa. Ataupun dia bagus hubungannya terhadap sesama manusia, dengan Allah rusak, sholat tak dikerjakan, puasa tak dikerjakan bulan Ramadan, maka dia tidak tergolong orang yang bertakwa. Biar sedikit ibadah, tapi ibadahnya orang yang bertakwa, ya, yaitu orang yang bagus hubungan terhadap Allah, bagus hubungan terhadap sesama manusia. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudari sekalian. Inilah amalan yang terbaik. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.